Kalian pasti semasa hidup kalian, mungkin kalau aku selama aku umur 25 tahun ini, atau di antara kalian ada yang sampai umur 30 atau sampai berapapun itulah, atau sekarang masih ada yang di umur 20-an belum sampai 25, pasti kalian pernah merasakan kalian punya rumah nih, kalian punya rumah berbentuk fisik, tapi di saat kalian lagi ada sesuatu, lagi ada masalah, kalian merasa bahwa rumah fisik kalian itu tuh bukan rumah untuk pulang kalian. Di sini ada yang satu suara nggak sama aku, karena jujur aku masih kadang ngerasain kayak gitu juga. Tonton terus sampai habis video ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ditunggu subscribe-nya, ditunggu like and comment-nya. Happy watching. Ya, jadi di sini masih dalam segmen masa lalu ya. Dari segmen masa lalu itu tuh banyak sebenarnya yang dibahas. Mulai dari krisis kepercayaan diri, jiwa kompetisi kita tuh hilang atau sedikit. Perasaan-perasaan yang kita mencari kepuasan, kebahagiaan yang tak kunjung pernah merasa puas, merasa penuh, atau bahkan sederhananya kita belum 100% berdamai dengan masa lalu kita. Nah, di video ini kita akan ngebahas tetap dengan pembahasanku, kemudian dari sudut pandangku. Mungkin kalau kalian ada punya sudut pandang lain, silahkan tulis di kolom komentar atau DM di Instagramku. Bang, bahas ini dong, ayo kita ngobrol ini, kita ini. Bisa. Kita bisa ngadain fit call atau zoom meet, kita ngobrol, kita diskusi di situ ya. Info Instagramku aku taruh di videoku ini, di sini, dan ada di link deskripsi. Oke, dalam video ini kita akan ngebahas tentang masih tidak jauh dari rasa kesepian ya. Yaitu ketika di saat kita ada masalah, kita bingung mau pulang kemana, sedangkan kita punya rumah secara fisik ya. Mau kalau yang rantau kita punya kos, kita punya tempat untuk istirahat. Mau yang sama keluarganya, sama kakaknya, sama saudaranya, kita punya tempat untuk pulang. Tapi sebenarnya pulang yang dimaksud ini, tempat untuk pulang ini yang dimaksud, sampai sejauh ini aku menafsirkan, aku mencoba untuk mengartikan pulangnya itu ke mana dan atau ke siapa. Ternyata lebih jawaban itu condong ke siapanya. Kita pulang karena ada siapa. Bukan berarti kita pulang ke rumah ada orang tua kita nggak nganggap orang tua, enggak. Tapi lebih ke orang yang menurut kita sendiri itu nyaman untuk bisa mengerti kita, untuk bisa memahami kita, bahkan bisa selalu ada pundak di saat kita lagi ada banyak masalah. Nah, fenomena ini mungkin bukan cuman aku doang atau bukan cuman beberapa dari kalian, tapi hampir 90% atau 95% anak muda dari mulai jenjang setelah lulus SMA kemudian masuk ke kuliah, terus masuk ke fase remaja menuju dewasa, itulah muncullah quarter life crisis. Masuk ke umur 25, setelah wisuda, setelah lulus harus kerja dan lain-lain apa segala macam. Rata-rata yang kulihat itu di umur-umur segitu itu bingung untuk mencari tempat pulang mereka. Terlebih di segmen masa lalu ini, karena mungkin dari beberapa kita belum berdamai secara sepenuhnya dengan masa lalu yang pernah kita hadapi. 60% bahkan sampai 70% yang kulihat dari sekitarku, mungkin dari sosial media apa segala macam, mereka lebih memilih kita bahkan untuk pulang kepada orang-orang yang kita sayang, yang tidak ada ikatannya. Contohnya ya, kita kalau punya pacar pulang ke pacar. Kalau misalnya kita tidak punya pasangan, kita pulang ke teman kita, yang dimana teman dekat kita. Atau bahkan lebih ekstrimnya, kita pulang bukan ke manusia, tapi ke tempat atau ke barang. Dengan kata lain, kita biasanya menemukan kedamaian, ketenangan, dan kita tidak menemukan itu di manusia, tapi kita menemukan di tempat.
yang pada saat itu mungkin pada saat kita ada masalah, kita pergi ke suatu tempat itu menenangkan kita akan pergi ke situ. Atau kita pada saat mengkonsumsi sesuatu, alkohol misalnya, kita menemukan ketenangan di situ. Lalu apa perbedaannya dengan pelarian, konsep pelarian? Dia sebenarnya sama sih, hampir sama, tapi kalau pelarian itu lebih terlihat ke anak muda, lebih ke anak muda yang dia nggak tahu mau kemana, mau pulang ke siapa, mau pulang kemana, di rumah lagi misalnya lagi ada masalah, atau pulang ke kosan lagi malas di kosan karena sendirian. Ya dia melakukan pelarian kemanapun untuk menghabiskan waktunya, menghabiskan energinya di luar sana, sehingga pulang ke tempat, ke kos atau ke rumah dia capek, tidur dan bangun kemudian beraktivitas lagi. Dan definisi pulang ke manusia, ke apapun itu biasanya yang kulihat lebih ke orang-orang yang sudah memahami bahwa aku di dunia ini nggak sendiri, aku di dunia ini nggak kesepian kok. Dengan kata lain, kalau misalnya punya pasangan, dia akan pulang ke pasangan itu, mau dalam kondisi senang atau kondisi sedih. Kalau misalnya yang dulunya punya sempat ada masalah sama orang tua atau kakak, dan dia sudah berhasil atau mencoba setidaknya mengeluarkan unek-uneknya untuk mengucapkan, menyampaikan kepada orang-orang yang bersangkutan, mereka akan secara nggak langsung pulang ke situ ketika memang dia tidak punya pasangan. Sebenarnya kita bisa mencari tahu kenapa orang ini itu bingung ketika ada masalah, larinya ke siapa, pulangnya ke siapa. Tempat yang paling nyaman menurut dia itu di mana dan siapa. Dari sudut pandangku pribadi, ada beberapa faktor yang mungkin bisa menyebabkan itu. Yaitu sudah pasti yang pertama, ketika masa mudanya bersama keluarga, bersama saudara-saudaranya, ketika dia ada masalah di sekolah, atau dia ada masalah percintaan atau pertemanan, cinta-cinta monyetnya, pertemanan circle ABG-nya. Ketika dia pulang berniat untuk bercerita, tapi selalu dianggap omong kosong, dan selalu bahkan jadi bahan pembandingan. Alah, dulu aku lebih parah kok masalah dari kamu, masih enak kamu gini-gini segala macam. Jadi seakan-akan membuat diri kita itu untuk memahami pada akhirnya bahwa semua orang ini tidak ada yang bisa mengerti perasaan kita. Sebenarnya orang-orang kayak gini itu jujur kasihan, karena aku pernah di posisi itu. Ketika aku mau pulang, aku males. Ketika aku mau bertemu, nyamperin temanku, aku males. Aku nggak punya siapa-siapa, aku bingung mau kemana. Dan kalau diinget-inget, itu kasihan, karena mau lari ke siapa, mau cerita ke siapa. Ketika memang pada saatnya sudah sedikit tenang, nah mungkin setelah mencoba untuk mencari tempat pulang, tempat singgah, entah itu misalnya di pinggir jalan kah, atau di tempat wisata, misalnya di alun-alun atau dimanapun, ketika mereka sudah menghabiskan waktu di situ, mereka pulang, mereka bertemu dengan sosial sekitarnya, mereka berusaha untuk terbuka. Aku lagi galau nih, aku lagi sedih, lagi ini itu. Dan pasti sekitar kalian akan menolak dengan cara menyampaikan, alah masa gitu doang kamu lemas, alah masa gitu doang down. Percaya apa enggak, itu bukan kata-kata yang bisa kita terima pada saat kondisi kita seperti itu. Malah kita akan disrespect, kita tidak akan merespek orang-orang yang seperti itu, even itu teman kita sendiri ya. Terus faktor selanjutnya yaitu ego kita yang mencoba untuk nggak usah percaya sama dia, nggak usah percaya sama ini. Kalau pada saat punya pasangan, kita pergi ke pasangan kita, padahal kita belum tahu pasangan kita itu baik untuk kita apa enggak, mau mendengarkan kita apa enggak. Kalau yang nggak punya pasangan, udah kita mabuk aja, kita minum alkohol aja, kita dugem aja, atau kita ngopi aja sendiri, dengerin lagu, kita mikirin semua bareng-bareng. Ya pada saat itu egomu sudah menguasai dirimu, dan akhirnya itu akan ngebuat kita, ya buat aku sendiri dan buat kalian juga mungkin yang sama,
egomu pada saat itu akan membuat dirimu itu lebih jatuh ke lubang yang lebih dalam. Kalian secara nggak langsung akan menunjukkan apa? Ketidakpercayaan diri, rasa percaya sama orang, atau tidak percaya sama orang sama sekali. Yang kedua, trust issue. Kalian trust issue dengan hal-hal yang kayak, aku butuh teman cerita, tapi nggak deh ke teman-teman gue, nggak deh ke pacarku. Dan pada akhirnya, yang keempat, itu membuat kalian tertutup. Dan itu nggak nyaman. Kalian mendem semuanya, kalian ngebatin semuanya. Akhirnya apa? Kalian sedih sendiri, kalian linglung sendiri, kalian penuh dengan kegelisahan. So, solusinya apa? Iya, solusinya banyak sebenarnya. Solusinya banyak. Mulai kalian selesaikan semua masing-masing. Mulai kalian coba kotak-kotakan segala macam permasalahan-permasalahan kalian, yang dimana, oh, prioritas permasalahanku yang harus kuselesaikan tuh yang ini. Oh, yang level menengah ini seperti ini. Masalahku yang ini. Level yang tertinggi ini kalian sudah membeda-bedakan. Jadi secara nggak langsung kalian akan membuat diri kalian tuh lebih aware. Kalian lebih membuat diri kalian tuh lebih peka sama diri kalian sendiri, apa yang kalian rasakan. Makanya di zaman sekarang muncullah istilah-istilah silent treatment, istilah-istilah orang-orang yang sempat aku bahas di video sebelumnya itu, yang fleksibel, yang kemana aja yuk, mana aja gas. Iya, sebenarnya aku juga masih mencari tempat pulangku tuh ke siapa dan di mana tempat pulangku. Tapi dengan catatan aku mencari semampuku. Aku tidak memaksakan siapapun itu atau tempat dimanapun itu untuk ada. Enggak. Tapi sekarang aku mencoba untuk siapapun, aku coba beri kesempatan untuk tempatku pulang. Dimanapun, aku bisa menjadikan itu sebagai tempat untuk aku pulang. Iya, bahkan untuk beberapa orang-orang yang pernah bersih tegang sama aku, mungkin ada masalah sama aku, atau dia ada yang gak suka sama sifatku, dan dia belak-belakan dan aku menyampaikan maksudku kenapa aku seperti itu, dan dia masih belum terima. Itu masih aku kasih kesempatan untuk aku jadikan tempat untuk pulang. Karena menurutku gini, ketika kalian mencoba untuk mengkotak-kotakkan, membeda-bedakan orang, tidak memberikan kesempatan ke siapapun untuk menunjukkan bahwa orang itu berubah. Ketika kita tidak memberikan kesempatan kepada siapapun, ya, bahkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, perasaan kita, dan membuat kita jengkel, dongkol, ketika kita tidak memberikan kesempatan itu, ya sorry to say, kita udah ngelebihin lebarnya hati orang tua kita. Orang tua kita ngeliat kita kayak aku nih, ini misalnya tato, aku ngerokok, aku minum, aku segala macam. Orang tua aku tahu, tapi mereka tetap memberi kesempatan. Kamu bisa lebih dari yang sebelum-sebelumnya dan kamu bisa berubah. Lah kita dengan sombongnya kita membatasi orang-orang di sekitar kita yang mau berubah. Dengan dia menunjukkan segala macam effort, terus kita membatasi, aku udah gak mau temenan sama dia. Damn, itu sombong banget kita jadi manusia. Sedangkan di ajaran-ajaran agama pasti ketika kita sombong, pasti kita akan mendapatkan dosa. Dan itu sifat yang tidak disukai oleh Tuhan kita masing-masing. Oke, segitu aja video kali ini. Jadi poin di video ini tuh sebenarnya buat diri sendiri sebisa mungkin itu membuka siapapun gitu loh. Membuka ke siapapun untuk pulang ke kita, dan kita berusaha juga untuk mencari, tapi tidak menggebu-gebu ya, tempat pulang kita di mana dan siapa orang yang bisa kita jadikan tempat untuk pulang. People come and go. Jadi bersabarlah, karena semua yang kita rencanakan itu bisa jadi penulis skenario terhebat di dunia, di alam semesta ini sudah menuliskan yang terbaik untuk kita, tapi kita memilih jalan yang terbaik menurut kita sendiri, tidak menurut dia.
Ya oke, semoga bermanfaat ya video kali ini. Tonton terus, see you in the next video. Jangan lupa subscribe. Dadah.